Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dias Elias Pencaputra. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya terkait pembuatan alat sterilisasi buah dengan teknologi ozon. Diusulkan oleh saya sendiri, Muhammad Dias Elias Pencaputra, dengan NIM M412121001 dari Teknik Informatika Politeknik Jember PSDK Sidoarjo. Yang pertama adalah bagian abstrak. Buah-buahan adalah salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Hampir di seluruh tempat kita temui buah-buahan. Tetapi, di tempat-tempat itu apakah buah-buahan tersebut sudah terjamin kebersihannya atau kesterilannya? Hal ini yang menjadi keraguan bagi masyarakat untuk membeli buah tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan riset terkait teknologi yang mampu mensterilkan buah sehingga memiliki ketahanan lebih lama dan juga bakteri yang dihasilkan lebih sedikit daripada buah-buahan yang tanpa proses sterilisasi. Saya menemukan teknologi ozone water purifier. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk membuat sebuah alat sterilisasi buah dengan teknologi ozon. Berikut adalah daftar isi dari proposal ini. Daftar gambar, daftar tabel, dan kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Buah-buahan merupakan sumber pangan yang dikonsumsi manusia setiap harinya. Buah-buahan mengandung banyak vitamin dan mineral yang secara langsung berperan meningkatkan kesehatan. Namun, buah-buahan di masyarakat tersebut belum tentu terbukti kebersihannya karena terkena udara terbuka. Selain itu banyak polusi-polusi jalanan yang bisa membuat buah tersebut terkontaminasi bakteri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya simpan dan keamanan produk hortikultura lebih lama pada pasca panen yaitu melalui teknologi sterilisasi ozon. Teknologi ozonisasi mampu meluruhkan kontaminasi residu yang disebabkan oleh pemakaian pestisida dan bakteri serta logam berat yang menempel pada buah. Air yang telah mengandung gas ozon dapat mencuci buah dan sayur hingga steril tanpa menghilangkan warna, aroma, dan tidak menguraikan senyawa organik dalam bahan pangan sehingga mampu memperpanjang umur kesegaran. Perumusan masalah adalah banyaknya buah yang dijual di masyarakat di lingkungan terbuka sehingga memungkinkan buah tersebut terkena polusi udara yang mengakibatkan bakterinya bertambah banyak sehingga mungkin buah tersebut tidak steril. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat alat sterilisasi buah dengan teknologi ozon yang dapat mengurangi bakteri pada buah dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu manfaat bagi saya sendiri. Manfaat penelitian ozonisasi untuk saya adalah menambah wawasan untuk penelitian serta dapat dijadikan pedoman untuk dapat menghadapi masalah yang ada di masyarakat. Manfaat bagi politeknik, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi akademis dan juga keluarannya berupa alat. Jadi misalkan kalau alat ini diedarkan ke masyarakat dan alat ini terbukti berhasil, maka perlu diketahui kalau alat ini dibuat di Politeknik Negeri Jember PSDK Sidoarjo. Manfaat bagi masyarakat dan industri dapat dijadikan terobosan terbaru dengan kondisi ramah lingkungan dan dapat menambah nilai jual buah. Karena buah yang dijual lebih steril dan lebih bersih, maka tentunya juga akan lebih banyak pembeli yang akan membeli buah tersebut. Luaran atau output dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diharapkan proposal ini bisa menjadi referensi bahwa terdapat suatu teknologi yang belum banyak digunakan tetapi memiliki hasil dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya alat sterilisasi. Diharapkan proposal ini bisa menghasilkan alat sterilisasi buah yang berteknologi ozon. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian ozon. Ozon adalah senyawa pengoksidasi yang kuat. Sifat reaktif ozon disebabkan oleh kemampuan oksidasi dari radikal yang dapat mendekomposisi ozon di dalam air sehingga menghasilkan senyawa intermediat aktif seperti radikal, hidroksil, dan superoksida. Untuk power saklar dan trafo, ini merupakan alat pengendali dari ozon generator atau box ozon. Di sini ozon generator memiliki peran utama sebagai penyuplai gas ozon. Gas ozon diproduksi dari listrik tegangan tinggi di mana kutub anoda dan katoda terjadi kegiatan listrik. Sehingga nanti akan memecah molekul oksigen atau O2 menjadi O3.
Selanjutnya ada container box yang merupakan wadah dari pensterilan yang nantinya akan diisi dengan air. Lalu kami akan mengenalkan alat ini ke masyarakat melalui web yang dibuat sendiri. Jadi web ini nantinya khusus akan mengenalkan alat ini kepada masyarakat. Bab 3, metode penelitian. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini sepenuhnya dilakukan di Politeknik Negeri Jember PSDK Sidoarjo. Untuk variabel penelitian yang diujikan ada lama proses sterilisasi, yaitu berapa waktu yang dibutuhkan untuk buah tersebut melakukan sterilisasi. Dan sudah saya cari referensi-referensi dari jurnal-jurnal dan juga video-video di YouTube bahwa buah tersebut idealnya memiliki waktu selama 15 menit untuk proses sterilisasi. Yaitu ketahanan buah. Antara buah yang di ozon atau tidak di ozon apakah memiliki ketahanan yang sama atau berbeda, dan diharapkan nantinya buah yang sudah di ozon memiliki ketahanan lebih lama daripada buah yang tanpa ozon. Selanjutnya ada perbandingan kondisi friksi buah. Jadi nantinya akan diuji dua sampel buah yang sudah di ozon dan tanpa di ozon di lingkungan terbuka. Dan diambil waktu selama beberapa hari, misalkan 4 hari. Setelah 4 hari tersebut dilihat apakah buah yang tanpa ozon memiliki bentuk fisik yang lebih buruk daripada buah yang di ozon, ataukah malah sebaliknya. Selanjutnya ada perbandingan jumlah bakteri yang ada pada buah. Untuk meyakinkan bahwa alat ini bekerja, kami mengambil sampel buah yang akan diuji pada lab. Jadi nantinya di lab itu akan dilihat apakah buah yang di ozon memiliki bakteri lebih sedikit daripada buah yang tanpa ozon. Selanjutnya ada kebutuhan alat dan bahan. Untuk alat-alat dan bahannya ada solder, gunting, cutter, penggaris, isolasi, software AutoCAD, dan software visual. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini dilakukan 4 tahap pengujian, yaitu pensterilan buah, pengujian bakteri, pengujian ketahanan, dan strategi pemasaran dari bisnis buah tersterilisasi dengan box ozon. Dan di sini ada bagan alur pensterilan buahnya. Jadi kita ambil satu contoh buah, misalkan apel. Apel tersebut dimasukkan ke dalam box sterilisasi. Kemudian ozon water purifiernya dinyalakan. Lalu kita tunggu selama 15 menit untuk proses sterilisasinya. Dan buah berhasil disterilisasi. Kemudian angkat buah tersebut dan proses pun selesai. Sesimpel itu. Selanjutnya ada pengujian bakteri. Berikut adalah bagan alur dari pengujian bakteri. Kita ambil variabel buah apel. Jadi kita bagi dua buah apel tersebut. Yang satunya kami lakukan pencucian ozonisasi dan satunya lagi kami melakukan pencucian dengan air putih biasa. Lalu kami perlakukan kedua sampel tersebut masing-masing selama 2 hari untuk pengujian. Dan setelah 2 hari kita lakukan uji bakteri dan diharapkan nantinya buah yang melalui pencucian ozonisasi memiliki bakteri yang lebih sedikit daripada buah yang dicuci dengan air putih biasa. Dan selanjutnya ada pengujian ketahanan. Buah apel tersebut kita juga bagi dua, ada yang melalui proses sterilisasi dan buah yang tidak disterilisasi. Lalu kita biarkan di lingkungan terbuka selama 4 hari. Setelah 4 hari kita lihat apakah buah yang sterilisasi ini memiliki tampak fisik yang lebih bagus daripada buah tanpa sterilisasi. Berikut adalah perkiraan anggaran biaya yang dibutuhkan. Untuk belanja peralatan penunjangnya, saya perkirakan menghabiskan biaya sebesar 237.000. Seperti untuk membeli alat ozonisasi dan juga wadah kontainer yang cukup besar, dan saya perkirakan akan habis sebesar 237.000. Selanjutnya bahan habis pakai seperti kertas, dan juga wadah untuk mempacking
alat ozon tersebut, dan saya perkirakan akan habis sebesar Rp65.000. Selanjutnya ada perjalanan kereta api ke kampus Pusat Jember untuk pengujian jumlah bakteri pada buah. Karena di PSDKU belum ada lab untuk menguji tersebut, jadi saya perkirakan biaya perjalanannya PP pulang pergi menghabiskan dana sebesar Rp88.000. Untuk biaya lain-lain seperti pembuatan laporan hasil tes dan publikasi jurnal, saya perkirakan akan habis sebesar Rp210.000. Jadi total pengeluarannya sebesar Rp600.000. Berikut adalah jadwal kegiatan yang saya perkirakan akan berlangsung selama 1 bulan. Bisa lebih, bisa kurang. Kenapa studi pustaka di sini paling banyak? Karena selama pembuatan alat tersebut, saya juga melakukan studi pustaka lebih lanjut terkait apakah ada waktu lebih ideal daripada 15 menit, apakah ada waktu lebih singkat, dan apa dampaknya jika buah tersebut disterilisasi kurang atau lebih dari 15 menit. Dan juga apakah nantinya kalau misalkan mau mensterilisasi sayur, apakah juga diberikan waktu yang sama 15 menit. Jadi studi pustaka ini dilakukan terus-menerus hingga diharapkan nantinya bisa menghasilkan alat yang bisa terbilang sempurna. Berikut ada daftar pustaka, referensi-referensi jurnal yang saya ambil terkait pelestarian buah. Dan ini adalah lampiran biodata saya. Nama lengkap saya Muhammad Dias Elias Mencaputra, jenis kelamin laki-laki, dari program studi Teknik Informatika dengan NIM M412-12001. Tempat tanggal lahir saya ada di Pasuruan 19 April 2003. Email saya rizalias@gmail.com dan ini nomor telepon atau HP saya. Saya juga pernah menjadi ketua tim dari tim riset IT for Infectious Disease Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo. Dan juga saya pernah menjadi anggota tim dari tim riset GIS and Image Processing Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo. Saya pernah menerima penghargaan medali perunggu dari kategori lomba kewirausahaan nasional yang diberikan oleh NASPO tahun 2021. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.